Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya di channel Amin CH kali ini. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan sedikit membahas masalah tentang contoh soal P3K di tahun yang akan datang ya. Di sini nanti kita akan bahas tentang contoh soal tes wawasan kebangsaan ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat atau menontonnya dengan sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Dan saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu karena itu lebih penting daripada sekedar menonton video ini. Dan bagi yang beragama non-muslim, silahkan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing karena itu lebih penting ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, untuk kali ini kita akan bahas di contoh soal P3K. Semoga bermanfaat dan lolos ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti ada bang soal sejarah zaman kerajaan dan penjajahan. Soal sejarah 2 menyambut kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sejarah 3 sejarah internasional. Ada bang soal tentang Pancasila dan lambang negara. Bang soal Undang-Undang Dasar 1945. Bang soal tata negara dan kewarganegaraan. Oke, baik ya Bapak Ibu, kita langsung ke soal yang pertama tentang sejarah zaman kerajaan dan penjajahan. Baik, yang pertama, setelah Indonesia merdeka, sekutu datang lagi ke Indonesia dan mendarat di Surabaya di bawah pimpinan, nah ini ya jawabannya D ya, Brigjen AWS Malabi. Nah, ini dia yang memimpin ketika mendarat di Surabaya. Kedua, pertempuran di Surabaya setelah Indonesia merdeka pada tanggal 9 November 1945 dari pihak Belanda dipimpin oleh Majen Mansert. Nah, ini 9 Novembernya nih. Di bawah ini merupakan candi yang bercorak Buddha. Kecuali Candi Sukuh. Ini ya, Candi Sukuh. Yang keempat, terdapat 3 teori persebaran agama Hindu di Indonesia. Siapakah yang menemukan teori kesatria? Di sini jawabannya J.L. Moore. Gelar berikut ini dipakai penguasa kerajaan Mataram kuno. Di Mataram ya maksudnya ya. Kecuali PU. Nah, prasasti Telaga Batu ditemukan pada kerajaan C ya, Sriwijaya. Tujuh, Raja Jawa yang pernah mengirim suatu ekspedisi ke Jambi adalah Dharmawangsa. 8. Karya sastra ciptaan Empu Pranakpanca adalah Arjuna Wiwaha. C ya jawabannya ya. 9. Sistem sewa tanah yang diperkenalkan oleh Raffles selama berkuasa di Indonesia dimaksudkan untuk B. Merangsang rakyat Indonesia untuk giat bekerja. Ini bagus sekali ya Raffles ini ya. 10. Sebab-sebab kemunduran VOC. Sehingga pada tanggal 31 Desember
1799 dibubarkan, merupakan hal-hal di bawah ini kecuali kebakaran pabrik ya. Pada masa penjajahan Belanda melaksanakan tanam paksa, penderitaan rakyat di Kabupaten Lebak telah dituliskan dalam buku yang berjudul Mark Havelaar. 12. Alasan utama Sultan Khairun menentang Portugis di Ternate adalah untuk menolak campur tangan masalah intern kesultanan. 13. Pada abad 19 sampai dengan awal abad 20, raja-raja di Bali memiliki hak untuk merampas kapal-kapal yang terdampar di wilayahnya. Hak itu disebut dengan hak tawan karang ya. 14. Usaha pemerintah kolonial mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya disebut dengan Vaknelberliga. Ya, ini Bapak Ibu harus diingat-ingat ya bahasa-bahasa asing seperti ini, karena nanti kemungkinan ini akan muncul bahasa-bahasa asing seperti ini soal-soalnya. Jadi seorang pendidik juga harus menguasai tentang sejarah-sejarah seperti ini dan harus ya wajib ya. Oke, untuk soal-soal selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa melihat di deskripsi ya, sudah saya cantumkan soalnya di sini berbentuk PDF. Udah ada jawabannya juga. Mungkin Bapak Ibu lebih mudah ya untuk mempelajarinya. Jadi tidak kesulitan lagi. Oke Bapak Ibu ya, untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa mempelajarinya sendiri ya. Silahkan di-download aja. Terima kasih sebelumnya sudah mau mampir di channel saya ini. Semoga channel ini bermanfaat dan semoga Bapak Ibu guru honorer di seluruh Indonesia lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Dan semoga segera diangkat P3K syukur-syukur PNS. Kurang lebih seperti itu. Dan banyak untuk subscribe untuk memperkembangkan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.